Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ini bagian kedua dari teknologi produksi kapal di bagian persiapan bangun kapal pada saat identifikasi material. Tadi sudah sampai ke inspektur mutu yang harus memeriksa dan menyertakan sertifikat. Kopi dari sertifikat yang harus dilampirkan di lembar pemeriksaan atau di UPM namanya, undangan pemeriksaan material. Setelah itu dari divisi produksi, dari mekanisme identifikasi material atau barang. Divisi produksi harus melaksanakan identifikasi material atau barang yang akan dipasang dengan mengesek-esek ya, menjiplak itu ada form kertas ident namanya, kertas ident yang kalau di plat itu atau di komponen mesin itu ada namanya nomor seri dari material. Contoh A sekian dari yang biasanya diberikan dari vendor. Nanti yang harus diesek-esek ya atau di blat pada lembar tersebut. Kemudian itu salah satu dari bukti nomor sertifikatnya nanti ditulis tangan gitu, di bawah dari esek-esek tersebut. Kedua, divisi produksi membuat undangan pemeriksaan UPM ke QA, di mana divisi QA mengecek barang atau material berdasarkan sertifikat dan menentukan status keberterimaan oleh QA. Kemudian QA memeriksakan barangnya ke OS dan kelas di lembar hasil pemeriksaan material, di HPM namanya. Kalau UPM itu dari inspektur mutu ke inspektur mutu produksi, ke inspektur mutu jaminan kualitas ya QA. Kalau HPM, hasil pemeriksaan dari inspektur mutu QA ke pihak kelas dan owner biasanya atau konsultan, tergantung dari yang terlibat. Kemudian jika disetujui, HPM nanti dikopi oleh untuk divisi produksi. HPM-nya ya, yang sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari owner, kelas, maupun konsultan. Kemudian contoh flowchart ya. Nah ini flowchart. Contoh kalau flowchart-nya di awal-awal kita sudah berikan ya. Ini adalah contoh form undangan pemeriksaan dan material yang diterbitkan dari pihak inspektur mutu divisi produksi. Nanti materialnya apa? Kemudian esek-eseknya nanti terlembar terpisah biasanya. Ini lembar UPM. Nah HPM mirip dengan ini, yang dari pihak QA ke owner maupun kelas mirip. Tapi di sini nanti result katakannya result of material identification namanya. Atau kalau di bahasa Indonesia sebagai HPM, hasil pemeriksaan material. Yang bertandatangan di kiri nanti QA, yang kanan nanti QA inspektur, yang kiri kelas, yang kiri nanti owner surveyor. Kalau ada tambahan lagi nanti ya konsultan. Biasanya begitu. Kalau untuk yang UPM atau identifikasi material, undangan pemeriksaan material, yang kanan inspektur mutu departemen produksi, kemudian di sini chief shop atau kepala bengkel. Kemudian yang di kiri adalah QA inspektur. Nah, QA inspektur itu harus memastikan dahulu bahwa materialnya sudah benar dan dia sudah bisa menerima hasil dari materialnya, tidak ada cacat, tidak ada tidak ada bandit gitu ya. Kemudian baru diundangkan ke pihak kelas dan owner. Ini materi terakhir, akan saya berikan contoh dokumen dari contoh dokumen dari identifikasi material dan lampu selusur yang merupakan bagian dari prosedur bangunan kapal, ya, prosedur pemeriksaan.
Ini dokumen dari standar operasi ya. Standar operasi itu standar operasional ya. Identifikasi material dan lampu telusur. Ada dokumen-dokumen yang harus disertakan, termasuk contoh wewenang ya. Ini aliran proses identifikasi material dari departemen pengadaan atau di divisi logistik ya. Kemudian ada departemen gudang, departemen produksi, GAC building dengan pihak 3 owner top class. Kapan dia harus memeriksa dan apa wewenangnya? Di sini juga ada diperiksa. Pada setiap kapal, dokumen dari standar operasi ini harus diberikan ke pihak owner maupun kelas atau konsultan agar bisa memahami aliran dari pemeriksaan material pada yang tentu kapal apapun yang dibangun di kalangan kapal tersebut itu pasti nanti akan mengikuti standar operasi dari pemeriksaan material maupun identifikasi material. Ini contoh ya aliran dari, kemudian ini namanya format undangan dari UPM 1 ya, undangan pemeriksaan material. Ada kepala seksi, ini yang dokumen lama ya, ada kepala seksi. Kepala seksi ini dahulu berwenang juga sebagai inspektur mutu. Kepala seksi itu adalah bawahan dari kepala bengkel atau manajer area. Kalau di kapal manajer area namanya di sini. Kemudian kepala seksi adalah jabatan di bawah kepala bengkel. Jabatan di bawah kepala seksi nanti asisten kepala seksi. Setelah itu group leader. Setelah itu pelaksana pekerjaan. Nah, kepala seksi punya fungsi yang namanya fungsi inspektur mutu dahulu. Saya belum tahu ini karena dokumen udah lama ya, tahun 2010. Setelah itu di kiri, yang paling kiri adalah inspektur mutu. Nomornya, barang atau komponen yang diperiksa apa. Nomor serinya berapa juga ada. Grade-nya apa, nomor komponen material apa, ukurannya berapa, grade atau type. Umumnya grade A 36, semuanya. Grade-nya material. Kemudian ini UPM 2, yang sekarang namanya HPM, hasil pemeriksaan material. Yang posisinya terbalik, yang di kiri di kanan nanti GA inspektur atau inspektur GA yang bertantangan kemudian mengundang dengan mengetuai GA manager. GA manager dari GA bangunan kapal baru, GA BKB, kemudian tim klien untuk Departemen Pertahanan dari Angkatan Laut, tergantung dari kapal itu jenis apa. Setelah itu owner surveyor atau satgas. Ini UPM 2 untuk kalau sama dia di kanan ada material apa atau departemen apa yang sedang terlibat, hal construction, hal outfitting, machinery outfitting atau electrical outfitting. Ini sama anunya. Setelah itu lembar identifikasi material atau material identity sheet namanya. Yang ini nanti menjadi esek-esek ya namanya. Ini nanti ditembuskan dengan apa? Biasanya dengan ke materialnya dan kemudian diesek memakai pensil biasanya. Ini dokumen. Nah, dokumen untuk lampu kebertelusuran. Nah, standar dari masing-masing kalangan, baik itu swasta maupun BUMN, besar maupun kecil, standarnya mirip, akan tetapi berbeda-beda tingkat dari ketelitian biasanya. Itu contoh dari untuk identifikasi material. Semuanya berdasarkan standar operasi yang ada di kalangan kapal tersebut. Kalau secara umum untuk contoh untuk pengendalian mutulas di dokumen di standar operasi juga ini contoh saja ya, contoh tiap-tiap barang nanti berbeda sampai nanti magang pun akan berbeda pegangan untuk standar operasi yang standar operasi pengendalian mutulas ya, proses khusus namanya. Ini contoh
bagaimana cara pengendalian. Ini logbook yang harus ditangani oleh masing-masing welder yang harus disampaikan ke inspektur mutu yang mengetahui yang mengetahui harus mengetahui welding center. Atau kalau tidak semua galangan punya seperti ini ya, tidak semua galangan karena ini biasanya manajemen itu tergantung dari sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh galangan kapal tersebut. Tingkatan dari ketelitian, tingkatan dari dari jumlah orang di inspektur mutu juga berbeda-beda. Yang harus dipahami bahwa pembangunan kapal itu semuanya mengacu ke standar manajemen mutu. Nah, tiap galangan manajemen mutunya itu berbeda. Walaupun secara umum mengadopsi ISO. Itu yang kemudian apakah dari galangan kapal A sama dengan galangan kapal B. Nah, tingkatan dari standar mutu ini berbeda-beda. Manajemen mutu ya. Manajemen mutu secara umum sama karena yang paling tinggi pasti permintaan orang. Kelas itu menjadi rule atau guidance atau panduan untuk menjembatani bahwa kapal bisa beroperasi atau dibangun berdasarkan kelas tersebut, standar kelas tersebut. Nah, tapi galangan itu juga memiliki yang namanya standar kualitas pembangunan kapal baru. Nah, standar kualitas pembangunan kapal baru itu berbeda-beda, tergantung dari tingkat pengalaman dari galangan kapal masing-masing, juga tergantung dari berapa banyak galangan kapal tersebut membawa kapal. Maka budaya terkait mutu itu juga tergantung dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di galangan kapal tersebut. Semakin teliti pemeriksaannya, maka apakah juga akan semakin cepat pembangunannya atau semakin mahal harganya. Itu yang kualitas, QCD ya, quality cost and delivery, itu 3 hal yang tidak terpisahkan. Kalau mengejar kualitas, otomatis nanti harga dan waktu akan lebih lama. Itu yang kemudian itu yang menjadi budaya kerja di suatu galangan. Nah, itu yang membuat berbeda di antara galangan kapal. Galangan kapal itu di Indonesia kan ada swasta, ada BUMN. Nah, di galangan swasta pun juga ada tingkatan masing-masing. Berbeda-beda budaya yang dibangun di galangan kapal tersebut. Juga berbeda juga di antara BUMN. Tidak semua BUMN kapal baru. Maka standar operasi dan standar manajemen itu pasti dari masing-masing galangan berbeda-beda. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan terakhir di mata kuliah teknologi produksi kapal lanjut pada mata kuliah persiapan pembangunan kapal, diidentifikasi dan mampu telusur untuk material. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.